Selamat hari Sabat. Shalom, selamat bergabung kembali dalam Convergence in Christ. Umat Tuhan sekalian, Sabat ini kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan melalui lagu-lagu pujian, acara rumah tangga, diskusi pelajaran sekolah Sabat, pelayanan perorangan, dan khotbah yang nantinya akan dibawakan oleh hamba Tuhan, Pendeta Edward Taliwongso, Master of Arts in Religion. Pendeta saat ini melayani sebagai Direktur Sekolah Sabat dan Pelayanan Perorangan dan Misi Advent Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Daerah Misi Minahasa Utara dan Bitung. Untuk membuka ibadah kita, mari kita puji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu yang akan dipimpin oleh Praise Team. Ayat hafalan kita pada Sabat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-137, ayatnya yang keempat. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang kami rasakan hingga saat ini. Kami sedia untuk memulaikan acara rumah tangga, diskusi pelajaran sekolah Sabat, dan motivasi pelayanan perorangan. Biarlah Engkau menuntun acara ini hingga boleh berakhir dengan tidak kurang satu apapun juga. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Sabat. Puji Tuhan, di saat ini saudara-saudara umat Tuhan boleh bergabung dengan kami Cornelius Media dalam ibadah saat ini. Saudaraku sekalian, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Terlebih khusus untuk rumah tangga umat Tuhan. Mari kita mulaikan dengan pertanyaan-pertanyaan. Apakah saudara mengasihi pasangan saudara? Apakah Anda mengasihi istri Anda? Apakah Anda mengasihi suami Anda? Atau mari kita rubah dalam pertanyaan yang lebih mendalam. Apa artinya saudara mengasihi pasangan saudara? Atau lebih sederhana lagi, apa artinya mengasihi? Atau apa artinya cinta? Banyak orang memberikan definisi tentang cinta dengan segala macam bahasa yang diungkapkan. Cinta adalah perasaan, cinta adalah ini dan itu. Tapi saya ingin mengambil dari sebuah buku yang dituliskan oleh seorang penulis Kristen yang berjudul Membina Keluarga Bahagia dalam halaman 325. Mengatakan bahwa cinta adalah prinsip. Apa itu prinsip? Prinsip adalah hal yang sangat mendasar yang harus menjadi bagian daripada semua manusia.
hidup dengan prinsip, menjalankan segala sesuatu dengan prinsip, bekerja dengan prinsip, dan mencintai dengan prinsip. Saat ini saya ingin membawa pikiran kita bersama-sama dalam firman Tuhan, terlebih khusus dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-7, yang berbicara tentang yang namanya perkawinan. Apa itu perkawinan dan bagaimana harusnya perkawinan itu ada? Kita mulaikan dengan 1 Korintus pasal 7 ayatnya yang kedua. Mengatakan demikian. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Di situ dikatakan bahwa pernikahan ada agar menghindari bahaya percabulan. Atau dalam bahasa Inggrisnya to avoid fornication. Namun dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani porneia, ini juga bisa berarti berhala. Bisa berarti berhala. Kalau kita definisikan, berhala itu adalah sesuatu yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Atau otomatis, kalau kita menikah, menjauhkan kita dari berhala, berarti pernikahan itu membuat kita dekat dengan Tuhan. Jadi kalau berhala itu menjauhkan kita daripada Tuhan, dan menikah itu menghindarkan kita dari berhala, berarti otomatis pernikahan itu membuat kita dekat dengan Tuhan. Jadi sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara-cara agar keluarga-keluarga umat Tuhan bisa dekat dengan Tuhan. Itu kan kita lihat bersama dalam beberapa menit ke depan dalam beberapa ayat berikut ini. Kembali ke ayat 2, bagaimana caranya adalah kita lihat setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Apa maksudnya? Apa maksudnya mempunyai pasangan sendiri baik laki-laki maupun perempuan? Kalau dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani sendiri ini gunakan kata idios yang berarti one's own atau belonging to one atau memang hanya kepunyaan sendiri dan hanya satu saja. Dalam Bible Commentary yang dituliskan oleh Adam Clarke, dia katakan bahwa pluralitas dalam pernikahan adalah suatu hal yang dilarang keras. Artinya tidak boleh. Tidak boleh punya lebih daripada satu istri, tidak boleh punya lebih daripada satu suami. Jadi cara yang pertama untuk dekat dengan Tuhan dalam pernikahan adalah hanya memiliki satu pasangan. Lalu yang kedua apa? Mari kita lanjut ke dalam ayat 3 mengatakan, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Kewajiban. Apa kewajiban suami terhadap istri? Apa kewajiban istri terhadap suami? Oh, kalau kewajiban istri contohnya memasak, kewajiban istri contohnya ini dan itu. Kalau kewajiban suami harus mencari nafkah dan lain-lain. Nah, kita bisa katakan seperti itu. Tapi kira-kira apa maksudnya yang lebih dalam daripada ayat ini? Kalau dalam bahasa Inggrisnya, King James Version, Alkitab mengatakan, render unto the wife due benevolence. Yang kita bisa artikan bahwa ini render ini sama dengan menyumbangkan atau memberikan dengan cuma-cuma. Kemudian ini benevolence ini adalah kebajikan atau perbuatan baik. Berarti kita bisa artikan secara literal, ayat ini mengartikan bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi bagaimana suami istri harus memberikan perbuatan baik kepada masing-masing pasangannya dengan tanpa mengharapkan balasan, namanya menyumbangkan, render. Tapi pada umumnya, orang kalau berbuat baik pastinya mengharapkan timbal balik. Tapi namanya pasangan harusnya berbuat baik itu harus. Kenapa? Karena kembali lagi kita adalah satu kalau dalam keluarga. Itu yang kedua. Yang kedua, bagaimana cara agar pernikahan itu membuat kita dekat dengan Tuhan adalah dengan melakukan kebaikan kepada pasangan masing-masing. Dan berikutnya adalah yang ketiga, yang terakhir. Kita lanjut ke ayat 4 berkata, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Apa maksudnya berkuasa terhadap suaminya sendiri? Apa maksudnya berkuasa terhadap istrinya sendiri? Apa maksudnya berkuasa? Apakah kalau suami, karena saya berkuasa kepada istri saya bisa melakukan apa saja kepada pasangan saya? Atau kepada istri karena saya lebih tinggi dalam derajat atau lebih tinggi dalam pendidikan dari suami saya bisa merendahkan suami saya? Apakah seperti itu yang diartikan berkuasa? Kata berkuasa ini berasal dari kata Yunani exousiaso yang berarti adalah authority atau juga hak kepunyaan.
Apa artinya? Mari kita mengarah sedikit jauh ke belakang waktu penciptaan manusia. Siapa yang menciptakan manusia? Jawabannya sederhana, Tuhan. Artinya manusia adalah milik Tuhan. Bentuk seperti ini, hak seperti inilah yang dimiliki oleh suami istri. Hak kepemilikan, tapi bukan sekedar kekuasaan, semena-mena, tapi bagaimana kalau kita miliki barang tersebut, benar-benar kita sayangi. Sebagaimana Tuhan memiliki manusia saat diciptakan manusia, Dia sangat mencintai manusia, bahkan rela mati bagi manusia, membayar kembali manusia dengan darah. Karena itu adalah miliknya yang berharga. Hal seperti ini, perasaan seperti ini, kekuasaan seperti ini yang dimaksudkan dalam ayat ini, dalam hubungan suami istri. Dan ternyata memang pelajaran tentang hubungan pernikahan ini juga menjadi contoh antara manusia yang memiliki hubungan dengan Tuhan. Umat-umat Tuhan dengan Tuhannya. Seperti yang kita lihat tadi ada 3 poin agar supaya pernikahan ini membuat kita dekat dengan Tuhan. Yang pertama apa? Hanya miliki satu pasangan. Satu istri, satu suami. Begitu juga. Hanya miliki satu Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sukarela berbuat baik kepada pasangan. Bagaimana saya dan saudara? Tuhan telah rela mati bagi saya dan saudara. Apakah saya atau saudara juga rela melakukan yang terbaik untuk Tuhan? Dan yang ketiga adalah saling memiliki antara suami istri. Tuhan memiliki saya dan saudara, dan kita juga memiliki Tuhan kita. Yang artinya kita saling memiliki dengan Tuhan kita. Ternyata memang hubungan suami istri juga menggambarkan hubungan antara umat Tuhan dengan Tuhan. Kiranya ini boleh menjadi satu hal yang berharga untuk keluarga-keluarga umat Tuhan, menjadi berkat bagi rumah tangga Kristen. Tuhan berkati kita semua. Dalam nama Yesus, amin. Saat ku ketakutan dan air mata di pipiku, ada Tuhan yang setia padaku. Bila ku rasa lemah dan hatiku berduka, padaku Tuhan tetap setia. Setiap janji Dia tepati, yang tak mungkin ku lakukan Dia buat untukku. Tuhan setia padaku. Ku rasa kasih dan anugerah-Nya, walaupun aku ragu dan gagal percaya. Tuhan setia padaku. Bila hatiku merenung saat ku ingkar berdoa, Tuhan tetap
kuasa, kasih dan anugerahnya. Walaupun aku ragu dan gagal percaya, Tuhan setia, setia padaku. Walaupun aku ragu dan gagal percaya, Tuhan setia, setia padaku. Setia, setia, setia padaku. Shalom, berjumpa kembali di dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Kami percaya bahwa saudara-saudara sekalian akan sangat diberkati apabila saudara-saudara telah mempersiapkan diri dengan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat sebelum mengikuti program ini. Karena sekali lagi, program ini tidaklah menggantikan tanggung jawab pribadi kita untuk belajar dan membaca pelajaran Sekolah Sabat di tempat kita masing-masing. Kita telah sampai di pelajaran yang kelima dengan tema menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing. Saya, Pendeta Felix Gosal, ditemani dengan Pendeta Jerry Mangirongkonda dan juga Pendeta Widodo Purwanto. Mari kita berdoa untuk meminta tuntunan Roh Kudus. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan telah begitu baik membimbing dan menuntun kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, ketika kami akan belajar bersama pelajaran Sekolah Sabat ini, berikan kami panduan dari surga lewat kuasa Roh Kudus, agar kami dapat memahami pelajaran ini dengan baik. Tapi bukan saja memahami, kami dapat mengaplikasikan pelajaran ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sahabat-sahabat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kami mengingatkan kembali bahwa program ini terbagi dalam 4 bagian. Bagian yang pertama kita akan melihat dasar Alkitabiah di sepanjang pelajaran pekan ini, dan kemudian bagian yang kedua kita akan melihat makna dari ayat inti. Kemudian bagian yang ketiga kita akan melihat pokok-pokok diskusi dari pelajaran kita hari per hari, dan bagian yang terakhir atau bagian yang keempat kita akan tiba pada aplikasi apa yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita modern saat ini. Mari kita lihat bagian yang pertama, yaitu dasar Alkitabiah pelajaran yang kelima ini. Bagian pertama kita melihat Mazmur pasal 31 ayat 1 dan juga ayat 8, di mana ayat ini mengungkapkan ide utama untuk percaya kepada Tuhan dan juga berbuat baik. Ayat ini juga memberikan kita pelajaran untuk jangan cemas karena orang-orang yang jahat. Ayat ini menekankan pentingnya kesabaran dan menahan amarah, serta untuk menjauhkan diri dari kemarahan. Ayat ini juga mendorong untuk mempercayai keadilan Tuhan dan menunggu dengan sabar karena Dia akan bertindak. Kemudian di dalam Mazmur pasal 49 ayat 6-8, kita melihat bahwa pemazmur menyoroti sia-sianya mempercayai kemakmuran dan juga ketidakmampuan kekayaan untuk menebus seseorang. Ayat ini menekankan bahwa tidak ada yang dapat menebus hidup orang lain atau memberikan tebusan bagi mereka kepada Allah. Kekayaan seseorang tidak cukup untuk menyelamatkan dia dari kematian. Kemudian selanjutnya Mazmur pasal 94 ayat 3-7, kita melihat bahwa ide utama dalam ayat-ayat ini sementara mengangkat bagaimana para penulis Mazmur mereka melihat orang jahat yang menindas umat Allah, menyakiti orang yang membutuhkan. Ayat ini mengungkapkan rasa frustrasi, rasa kesedihan yang disebabkan oleh penindasan orang yang jahat.
Mereka mempertanyakan ketidaktahuan Tuhan atas situasi tersebut, tetapi mereka juga percaya bahwa Tuhan melihat dan Tuhan peduli kepada mereka. Kemudian di dalam Mazmur pasal 125 ayat 3, ayat ini menyatakan bahwa tongkat orang jahat tidak akan tetap berkuasa atas tanah yang diberikan kepada orang benar, sehingga orang benar itu sendiri tidak akan berbalik menjadi jahat. Baiklah saudaraku, kita tiba pada judul kita pekan ini, yaitu menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing. Apa sebenarnya pengertian dari judul ini? Baik, mari kita lihat. Yang pertama, apakah judul ini adalah gambaran yang nyata atau hanyalah kiasan? Saudara-saudaraku yang terkasih, sebenarnya judul ini diambil dari Alkitab itu sendiri atau dari kitab Mazmur itu sendiri. Oleh karena itu judul ini dapat dimengerti sebagai gambaran yang real, tetapi juga gambaran yang kiasan. Mari kita lihat apa penjelasannya. Yang pertama, kata-kata ini adalah gambaran yang nyata karena beberapa Mazmur merujuk pada situasi di mana bangsa Israel ini berada di tanah Babel atau pembuangan. Dan ini mengacu pada tempat yang jauh dari kehadiran Tuhan, tempat yang jauh dari bait suci, tempat yang jauh dari tanah air mereka. Banyak Mazmur yang mereka tuliskan saat mereka berada di pembuangan, dan itu dimuat di dalam kitab Mazmur ini, sehingga disebut menyanyikan lagu Tuhan di negeri asing. Tetapi bagian yang kedua, kita dapat memahami bahwa hal ini juga adalah gambaran kiasan bagaimana manusia yang tinggal di dunia yang berdosa ini, di mana umat Tuhan mereka merasakan penderitaan. Dapatkah umat Tuhan menyanyi lagu Tuhan di saat mereka merasakan penderitaan melanda kehidupan mereka? Sehingga menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing di sini adalah sebuah keyakinan terhadap Allah. Sekalipun Tuhan mengizinkan kesengsaraan, sakit, penyakit, pergumulan, bahkan kesulitan-kesulitan lainnya yang datang dalam kehidupan mereka, mereka memiliki iman kepada Tuhan. Nah, mari kita lihat sebenarnya apa nyanyian Tuhan yang dimaksudkan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita dan siapa yang menyanyikan ini. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, frase menyanyikan lagu Tuhan di negeri asing di dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini dapat dipahami sebagai kebutuhan untuk mempertahankan iman dan juga harapan atas kehadiran Tuhan dan janji-janjinya dalam situasi yang sulit, bahkan situasi yang tidak kita pahami, tidak kita kenal. Nah, frase ini merujuk pada doa-doa yang dipanjatkan, pergumulan yang tak putus-putusnya yang selalu diucapkan oleh umat Tuhan. Dan ini adalah iman yang teguh, yang tetap berpihak kepada Tuhan sekalipun berada di tengah-tengah pergumulan. Nah, kalau begitu, apa yang dimaksudkan di negeri asing? Di mana negeri ini dan bagaimana gambaran dari negeri ini? Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam konteks Mazmur-Mazmur yang kita pelajari di dalam pekan ini, kalimat atau kata negeri asing ini sebenarnya merujuk pada situasi umat Tuhan yang melihat penderitaan akibat dosa. Mereka melihat orang yang tak bersalah menderita. Mereka melihat orang fasik yang hidup dalam kemakmuran, kemudian menindas orang-orang yang lain. Mereka melihat penderitaan-penderitaan yang disebabkan oleh kejahatan, bahkan kematian. Nah, oleh karena itu, dikatakan negeri yang asing di sini adalah negeri di mana mereka melihat apa yang mereka harapkan, apa yang mereka pelajari, apa yang mereka yakini dalam kebenaran itu tidak mereka lihat dalam kehidupan yang nyata ini. Sehingga ada lagu yang mengatakan bahwa this world is not my home. Ini adalah gambaran di mana umat Tuhan yang belajar tentang kebenaran itu, tetapi ketika mereka melihat keadaan sekelilingnya, mereka merasa asing di tempat itu. Puji Tuhan, terima kasih pendeta. Saudara-saudara, sekarang kita tiba pada ayat tema pelajaran sekolah sahabat yang terdapat dalam Mazmur 137 ayatnya yang keempat. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Pertanyaannya adalah, apa maksud perikop Mazmur 137? Lalu siapa penulisnya
dan kapan ini ditulis. Saudara-saudara, Mazmur 137 adalah salah satu dari 150 Mazmur dalam kitab Mazmur di Alkitab. Mazmur ini terkenal karena memuat pengakuan kesedihan dan kerinduan umat Israel yang diasingkan di Babel. Mazmur ini seringkali disebut sebagai Mazmur pengasingan atau Mazmur di tepi sungai Babel. Penulis Mazmur ini tidak secara eksplisit disebut di dalam teks, namun beberapa teori diajukan mengenai siapa yang mungkin menulisnya. Ada beberapa argumen yang dapat digunakan. Penulis Mazmur 137 seringkali diatribusikan kepada Raja Daud yang dikenal sebagai penulis banyak Mazmur dalam kitab Mazmur. Namun, ada juga kemungkinan bahwa Mazmur ini ditulis oleh seorang penulis anonim yang mewakili pengalaman umat Israel secara keseluruhan. Kemudian, waktu penulisan Mazmur 137 kemungkinan besar ditulis selama periode penawanan atau pembuangan umat Israel di Babel yang terjadi sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Ini terjadi setelah penaklukan Babel terhadap Yerusalem dan penghancuran Bait Allah pertama oleh Raja Nebukadnezar II pada tahun 586 sebelum Masehi. Kemudian pertanyaan, apa pengertian Mazmur 137 ayat 4? Dalam hal ini adalah ayat tema pelajaran sekolah Sabat. Nah, saudara-saudara, di awal ayat itu ada kata bagaimanakah. Ini adalah bentuk pertanyaan. Apa ini maksudnya? Nah, saudara-saudara, Matthew Henry memberi komentar terhadap teks ini. Ungkapan bagaimanakah adalah jawaban atau reaksi para tawanan bangsa Israel terhadap serdadu-serdadu Babel yang meminta mereka untuk menyanyikan nyanyian kudus di hadapan mereka, dan tindakan ini sangat bertentangan dengan keyakinan mereka. Mengapa? Karena nyanyian ini hanya dinyanyikan di hadapan Tuhan saat upacara kebaktian kudus bagi Tuhan. Kemudian, nyanyian ini juga tidak boleh dinyanyikan sebagai hiburan bagi orang banyak di muka umum. Dan saat menyanyikan nyanyian ini harus dengan keheningan dan penghormatan dan keyakinan dan dengan sikap serta kata-kata yang religius. Nah, nyanyian ini tidak boleh dinyanyikan di hadapan orang-orang kafir. Nah, jadi kata bagaimanakah di awal teks atau ayat tema kita adalah sebuah pernyataan sikap kesetiaan Israel untuk tidak menyanyikan nyanyian kebaktian bagi Tuhan di hadapan para serdadu Babel yang dinyatakan dalam bentuk pertanyaan, bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Ya, dari ayat inti kita berpindah kepada pokok penting lain dari pembahasan kita, yaitu tentang hari-hari jahat. Nah, dalam konteks pelajaran hari Minggu, apa yang dimaksud dengan hari-hari jahat? Apakah ini menunjukkan kejahatan iblis atau kejahatan Babel? Atau justru kejahatan kita yang selalu berbuat dosa kepada Tuhan? Kita perlu ingat bahwa hari-hari yang jahat selalu berhubungan dengan saat-saat di mana kejahatan merajalela, umat Allah berada dalam keadaan tertindas, menderita, meminta pertolongan, namun Allah seolah-olah menjauh tanpa memberi secercah harapan. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 1034 mengomentari tentang hari-hari yang jahat dengan mengatakan bahwa itu berkaitan dengan bagaimana kehidupan terus-menerus dihadapkan pada segala jenis kejahatan. Bukan hanya kejahatan moral yang ada, tetapi juga penyakit, penganiayaan, dan juga penderitaan mental. Dan menurut The Word Biblical Commentary volume 42 halaman 342, hari-hari yang jahat ini biasanya berhubungan dengan keadaan umat Tuhan di akhir zaman yang tertindas oleh setan dan agen-agennya. Nah, inilah yang digambarkan oleh pemazmur dalam Mazmur 74 dan 79.
Namun konteks dekatnya adalah penderitaan umat pilihan Allah Israel pada waktu Yerusalem dikepung dan lebih khusus lagi pada waktu bait suci dihancurkan oleh Babel di bawah pimpinan Raja Nebukadnezar. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 3 halaman 806 mengatakan bahwa Mazmur 74 kemungkinan digubah setelah penaklukan Yerusalem oleh Nebukadnezar. Mazmur ini dengan jelas menggambarkan kesengsaraan orang-orang Yahudi dengan penekanan khusus pada penghancuran bait suci. Nah, Mazmur ini sejalan dengan Mazmur 79 yang menekankan pada pembantaian penduduk Yerusalem, serta menggunakan bahasa yang serupa dengan kitab ratapan. Jadi inilah konteks hari-hari yang jahat berdasarkan pelajaran hari Minggu. Nah, dalam konteks ini, pemazmur menggambarkan penderitaan yang hebat yang dialami oleh orang Yahudi sambil memohon pertolongan dan campur tangan Tuhan yang sepertinya tidak terlihat. Itulah sebabnya dia ungkapkan dalam Mazmur 74 ayat 1, "Mengapa ya Allah, kau buang kami untuk seterusnya? Mengapa menyala murkamu terhadap kambing domba gembalaanmu?" Mengapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi karena dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel melawan Allah. Mazmur 79 ayat 9 menjelaskan tentang pemazmur mengakui dosa bangsanya dan menyadari bahwa penderitaan mereka adalah konsekuensi dari dosa-dosa mereka sendiri. Dosa dan kejahatan kita bukan hanya membawa keburukan dan penderitaan kepada diri kita sendiri, tetapi membawa celah dan keburukan bagi Allah yang namanya kita akui. Nah, sekarang bagaimana cara untuk kita keluar dari hari yang jahat atau perbuatan jahat? Yang pertama, karena penderitaan dan keadaan tertindas pada hari-hari yang jahat dalam konteks ini adalah akibat dari pelanggaran dan kejahatan bangsa Yahudi, maka cara yang pertama adalah mereka perlu untuk mengalami pertobatan. Artinya berbalik dari kejahatan dan dosa mereka. Nah, hal ini tentunya tidaklah mudah. Perlu campur tangan atau intervensi Allah. Sebab hanya oleh karena kasih karunia Tuhan, kita boleh memiliki pertobatan yang sejati, yang kemudian dinyatakan melalui perubahan hidup. Namun hal ini harus diawali tentunya dengan kesadaran, kemudian pengakuan dosa kepada Allah, serta memohon pengampunan daripadanya. Pemazmur mengakui dosa dan memohon pengampunan dalam Mazmur 79 ayat yang ke-9. Kemudian Yesaya 55 katakan, ayat yang ke-7, "Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka ia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya." Hasilnya apa? Hasilnya di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-13. "Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap." Itu yang pertama, pertobatan. Yang kedua, sama seperti yang dipercayai oleh pemazmur, jalan satu-satunya keluar dari hari yang jahat adalah datang kepada Allah, berharap kepadanya dan bersandar hanya pada janji-janjinya. Mazmur 77 ayat 3 bagian A, "Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan." Ayat yang kedua, "Berseru dengan nyaring supaya ia mendengarkan aku." Dan yang terakhir adalah untuk keluar dari hari yang jahat yang mungkin membuat jiwa kita tidak tenang adalah tinggal di dalam Tuhan, mendekat kepadanya. Apapun kesusahan dan penderitaan atau hari-hari jahat yang kita alami, ingatlah bahwa kita perlu damai dan ketenangan yang hanya berasal daripada Tuhan. Mazmur 62 mengatakan, "Hanya dekat Allah saja aku tenang." Dan ini sama seperti yang dijanjikan oleh Yesus dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27 tentang damai sejahtera yang ditinggalkan bagi kita sekalian. Baik, terima kasih pendeta. Dan kita tiba pada pokok diskusi selanjutnya, yaitu di pintu kematian. Nah, kalau kita melihat pelajaran hari Senin, kita akan temui frase ini di pintu kematian. Oleh karena itu mungkin kita bertanya, apa pengertian dari frase ini di pintu kematian dan siapa yang digambarkan di pintu kematian? Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kematian di sini adalah gambaran kesengsaraan yang dialami oleh pemazmur itu sendiri. Dalam hal ini kita bisa melihat mazmur-mazmur ini mengarah kepada Raja Daud itu sendiri, dan juga ada beberapa lagu yang dinyanyikan oleh Bani Korah. Nah, kesengsaraan oleh penyakit dan juga penderitaan yang dialami oleh pemazmur ini membuat pemazmur ini merasa bahwa dia berada di pintu kematian. Sehingga mazmur-mazmur ini sebenarnya adalah doa-doa untuk meminta keselamatan, untuk dibebaskan dari penyakit dan kematian. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, Mazmur pasal 41, kemudian Mazmur pasal 88 dan 102 ini, mereka ini membahas pintu kematian. Dan Mazmur ini menggambarkan pengalaman orang-orang yang menderita
mereka merasa terasing daripada Tuhan. Contohnya di dalam Mazmur pasal 41 ayat 1 dan 4, kemudian pasal 88 ayat 3 sampai 12, dan juga pasal 102 ayat 3 sampai 5, bahkan ayat 11 ayat 23 dan ayat 24. Nah, Mazmur-Mazmur ini sementara menggambarkan kesulitan dan penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang merasa terasing daripada Tuhan. Mereka merasa terasing daripada Tuhan karena kesulitan yang mereka alami. Dan mereka merasa terasing dari lingkungan mereka karena keyakinan dan praktek keagamaan mereka. Nah, pintu kematian dalam konteks ini mengacu pada kesulitan, kemudian penderitaan yang mereka alami, dan bagaimana mereka merasa mereka jauh daripada Tuhan dan juga lingkungan mereka. Tetapi meskipun demikian, kalau kita mempelajari lebih dalam lagi Mazmur-Mazmur ini, di tengah-tengah penderitaan, sehingga mereka mengatakan mereka berada di pintu kematian, Mazmur-Mazmur ini menunjukkan bahwa Tuhan tetap setia dan dapat memberikan penghiburan dan juga pengharapan bagi orang-orang yang menderita dan merasa terasing. Nah, kalau begitu, bagaimana cara dan oleh siapa Daud, bahkan kita semua, dapat luput dari kematian ini? Nah, saudara-saudara, di dalam penderitaan, pemazmur justru memahami bahwa Allah itu adalah Allah yang ajaib. Allah itu adalah Allah yang setia kepada umatnya. Di dalam pengalaman penderitaan, para pemazmur ini justru melihat betapa pentingnya manusia itu bergantung kepada Allah. Nah, Kristus sendiri di dalam penderitaannya, dia dapat melihat hal itu di dalam Desire of Ages halamannya yang ke-752. Di sana pena katakan seperti ini. Kristus adalah pangeran para penderita. Tetapi penderitaannya berasal dari kesadaran akan keganasan dosa. Sebuah pengetahuan bahwa melalui keakraban dengan kejahatan, manusia telah ditakan oleh kedahsyatannya. Dan di sini mengatakan begini, Kristus melihat betapa dalamnya cengkraman dosa di dalam hati manusia. Betapa sedikit orang yang mau melepaskan diri dari kuasanya. Dia tahu bahwa tanpa pertolongan dari Allah, manusia akan binasa, dan dia melihat banyak orang binasa dalam jangkauan pertolongan yang berlimpah. Dari kalimat ini mengatakan bahwa Tuhan memberikan pertolongan yang berlimpah kepada umatnya. Tuhan mau supaya mereka selalu bergantung kepadanya. Dan Yesus ketika dia sementara mengalami penderitaan di kayu salib, dia melihat hal ini di hati setiap orang. Bahwa kita sebenarnya dapat melewati semuanya itu. Kita dapat melewati kematian, penderitaan yang datang dalam kehidupan kita hanya dengan bergantung kepada Tuhan. Maka kita pasti dapat terlepas dari semua masalah-masalah hidup kita. Saudara-saudara, pelajaran sekolah Sabat juga menyinggung mengenai di manakah Tuhan. Nah, dalam konteks pelajaran sekolah Sabat, saat Daud membutuhkan pertolongan Tuhan, sepertinya Tuhan mengulur-ulur waktu atau lama bertindak untuk menolong Daud. Saudara-saudara, Mazmur 22 ayat 2 katakan begini, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Nah, apakah memang Tuhan itu jauh dan tidak menolong? Pemazmur tidak diam dalam menghadapi keheningan Tuhan. Para pemazmur dengan tegas percaya pada doa, karena doa diarahkan kepada Tuhan yang hidup dan sedia untuk menolong setiap waktu. Tuhan masih ada di sana. Bahkan ketika dia tampaknya tidak ada, dia masih merupakan Tuhan yang sama yang mendengar mereka di masa lalu, dan mereka yakin dia mendengar mereka juga saat ini. Nah, saudara-saudara, kesempatan keheningan Tuhan menyebabkan para pemazmur untuk memeriksa diri mereka sendiri dan mencari Tuhan.
Tetapi dengan pengakuan dan permohonan yang rendah hati, mereka tahu bahwa Tuhan tidak akan tetap diam selamanya. Mazmur ini menunjukkan bahwa komunikasi dengan Tuhan harus terus berlanjut terlepas dari situasi dan kehidupan. Kemudian pertanyaan, mengapa dan apa penyebab kita bertanya, di manakah Tuhan? Saudara-saudara, dalam Mazmur 10 ayat 12 sebutkan begini, Tuhan janganlah melupakan orang-orang yang tertindas. Mazmur 42 ayat 5 juga sebutkan, inilah yang hendak ku ingat saat jiwaku gundah gulana. Kemudian Mazmur 34 ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Dan Mazmur 39 ayat 13, dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepadaku, teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku. Nah, saudara-saudara, dari ayat-ayat ini kita menemukan jawaban mengapa kita bertanya di manakah Tuhan. Jawabannya, karena kondisi atau keadaan manusia saat tertindas, saat patah hati, saat remuk jiwa, saat gundah gulana, saat air mata adalah ekspresi kesedihan karena masalah kehidupan. Semua itu mendorong kita untuk bertanya di manakah Tuhan. Karena memang kita ini adalah manusia yang lemah. Kita tidak berdaya. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan untuk kehidupan kita. Kemudian pertanyaan, bagaimana kita mengatasi keraguan akan kehadiran dan pertolongan Tuhan? Kadang-kala kita meragukan akan kehadiran dan pertolongan Tuhan. Sekarang bagaimana kita mengatasinya? Mazmur 37 ayat 5 katakan seperti ini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Lalu kemudian 1 Petrus 5 ayat 7 dia katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang akan memelihara kamu. Ya, terima kasih pendeta. Sekarang kita membahas tentang apa janji Tuhan gagal. Dalam konteks Mazmur 77, khususnya pelajaran hari Rabu, apa janji Tuhan yang telah dirasakan Daud dan janji yang belum dirasakan atau digenapi sesuai dengan pengalaman hidupnya. Mazmur 77, saudaraku, tidak secara eksplisit merinci mana saja janji Allah kepada Daud yang sudah digenapi dan mana yang belum. Namun demikian pengalaman hidup Daud mencerminkan kompleksitas kehidupan manusia yang penuh dengan tantangan, penuh dengan dosa, dan penuh juga dengan kasih karunia daripada Tuhan. Dalam hidupnya ada begitu banyak janji Tuhan yang telah digenapi oleh Tuhan dalam kehidupan Daud yang dialami dia. Contohnya janji Tuhan dalam 1 Samuel 16 ayat 1-13 untuk mendudukan Daud sebagai raja atas Israel. Walaupun membutuhkan proses yang tidak pendek, namun itu telah digenapi. Kemudian janji kemenangan dalam peperangan, itu juga dialami oleh Daud. Janji tentang perlindungan dari musuh dialami oleh Daud. Janji tentang keturunan Daud yang akan menjadi yang diurapi, dan itu digenapi dalam Yesus. Kejayaan dan ketenaran serta janji pengampunan, semuanya sudah dialami oleh Daud. Juga tidak boleh kita lupakan janji Allah dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 12 dan 13, bahwa keturunannya akan mendirikan rumah bagi Allah. Itu digenapi melalui Salomo, putranya mendirikan bait suci bagi Tuhan. Nah, dalam konteks Mazmur 77, Daud sebenarnya sedang menggambarkan keadaan yang dia alami, di mana walaupun tampak ditinggalkan oleh Tuhan, namun di sana Daud belajar untuk lebih memahami lagi jalan Tuhan dalam memenuhi janji-janjinya dalam kehidupan Daud secara pribadi. Walaupun di bagian awal Mazmur 77 digambarkan bahwa ketika Daud mencari Tuhan, justru jiwanya semakin tertindas, karena sepertinya Tuhan tidak menolong, namun di ayat yang ke-11, ketika Daud mengingat sejarah pertolongan Allah kepada umatnya Israel melalui Musa, maka hal itu mengatasi kesedihan hati dan penderitaannya. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 3 halaman 811 mengatakan bahwa ayat 11 di dalam Mazmur 77 menandai transisi dari kesedihan dan merasa ditinggalkan kepada harapan dan keyakinan. Di sini Daud lebih mengenal karakter Allah. Nah, dalam Keluaran 34 ayat 5, Allah memperkenalkan diri kepada Musa dengan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Nyonya White mengatakan di dalam manuskrip 4, 1896,
Meskipun Daud menyadari jalan-jalan Tuhan itu misterius, namun ia tahu bahwa jalan-jalan itu penuh dengan belas kasihan dan kebaikan. Dalam hal ini Daud dikuatkan. Dan lebih lanjut lagi dari sumber yang sama dikatakan, ketika Daud menerima janji-janji dan hak istimewa ini untuk dirinya sendiri, ia memutuskan untuk tidak lagi tergesa-gesa dalam menghakimi, menjadi kecil hati, dan menjatuhkan diri dalam keputusasaan yang tidak berdaya. Nah sekarang apa janji Tuhan bagi kita saat ini, saat kita susah dan menderita? Yang pertama, janji bahwa Bapa kita, Yesus Kristus, tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat yang ke-8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Itu perlu kita pegang. Janji yang berikutnya, janji penyertaan sampai akhir zaman di dalam Matius 28 ayat yang ke-20. Dan Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5 mengatakan, ia berjanji di sana, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Janji penyertaan Tuhan. Dan yang ketiga, janji kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus serta kedamaian jiwa yang terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 26 dan 27. Yeremia yang dikenal dengan the weeping prophet atau nabi yang meratap, dalam kesusahannya selalu berharap pada Allah. Dia katakan dalam Ratapan 3 ayat 22 dan 23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Ini janji yang perlu kita pegang saat kita mengalami kesusahan dan penderitaan dalam hidup. Nah sekarang, apa yang harus kita lakukan saat kita susah dan senang untuk Tuhan menyatakan janjinya? Yang pertama, selalu mengucap syukur. Mazmur 118 ayat yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan dan menegaskan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, selalu mengucap syukur. Yang kedua, tetap mencari Tuhan. Amos 5 ayat 4 firman Tuhan katakan, carilah aku, maka kamu akan hidup. Cari Tuhan dalam susah maupun senang. Yang ketiga, mengingat dan merenungkan perbuatannya yang ajaib di masa yang lalu di dalam kehidupan kita. Sama seperti Daud mengingat perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan di masa yang lalu, demikianlah kita perlu mengingat-ingat dan merenungkan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan, mujizat-mujizatnya dalam kehidupan kita di masa yang lalu. Pena Inspirasi mengatakan dalam buku Nasihat bagi Sidang halaman 302, kita tidak perlu gentar menghadapi masa depan, kecuali kita melupakan cara pimpinan Tuhan dan ajarannya pada sejarah kita yang lalu. Baik, terima kasih pendeta. Kita lanjut pada sebuah topik dalam pelajaran sekolah sahabat kita tentang jangan orang benar tergoda. Nah, mari kita lihat apa sebenarnya konteks dari pelajaran ini. Kita bisa lihat itu di dalam pelajaran hari Kamis dari sekolah sahabat kita. Apa yang dimaksudkan dengan jangan orang benar tergoda? Apakah ini berarti bahwa mereka harus jangan iri hati akan kondisi orang fasik dan lain-lain? Atau mungkin mengapa orang benar tergoda untuk iri hati dan ingin seperti orang fasik? Nah, sahabat-sahabat Cornelius Media dimanapun Anda berada, ketika Daud berada pada puncak kerajaannya, bangsa Israel ini yang dahulunya mereka tinggal di bukit, mereka tinggal dan hidup di dalam kehidupan yang sederhana, mereka mulai pindah ke perkotaan. Kenyamanan dan keamanan yang diberikan pada saat itu membuat banyak orang yang menjadi kaya. Orang kaya menjadi semakin kaya, tetapi juga orang miskin menjadi lebih miskin. Dan pada konteks saat itu, apa yang terjadi adalah orang-orang yang fasik tetapi mereka makmur ini secara terbuka membenci Tuhan dan melawan Tuhan. Mereka bukan saja membenci kebenaran, tetapi mereka menindas orang yang miskin, menindas orang lain. Dan hal ini menjadi tantangan bagi mereka yang hidup di dalam kebenaran pada situasi ini. Kondisi ini mengapa orang benar tergoda untuk iri hati, karena kenyataan saat itu jika mereka melihat orang fasik lebih mendominasi kerajaan dibandingkan dengan orang benar. Oleh karena itu, doa-doa dari para pemazmur ini adalah ajakan-ajakan agar jangan sampai orang benar itu tergoda pada kejahatan ini. Pemazmur sendiri dengan tegas mengatakan di dalam Mazmur pasal 37 ayat 1, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Mazmur pasal 37 ayat 8 juga berkata bahwa berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan.
Nah, mungkin kita bertanya, bagaimana kita bisa diberkati dengan kondisi yang sama, bahkan lebih daripada orang fasik? Nah, saudara, ini memang pertanyaan yang sering muncul di dalam pembahasan kitab Mazmur. Ketika mereka melihat bahwa orang fasik itu hidup di dalam kemakmuran, apakah orang yang setia juga ini tidak bisa hidup di dalam kemakmuran? Apakah kemakmuran ini hanya milik orang fasik? Bagi kita yang setia, apakah kita tidak bisa hidup di dalam kemakmuran? Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, buku Mazmur ini memang memberikan perbedaan antara kehidupan orang yang makmur dan juga kehidupan orang benar yang menderita. Namun, kitab ini juga menjelaskan bagaimana orang benar dapat hidup dalam kemakmuran. Kita baca di dalam Mazmur 1 ayat 3, itu adalah gambaran bahwa orang benar akan hidup seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah, makmur dalam segala hal yang mereka lakukan. Selain itu, gambaran ini juga terlihat di dalam Mazmur pasal 5 ayat 12. Mazmur ini menekankan bahwa Tuhan memberkati orang benar dan melindungi mereka dengan kasih-Nya. Oleh karena itu, Mazmur menyatakan bahwa orang benar dapat mengalami berkat Tuhan dan hidup dalam kemakmuran, bukan hanya orang jahat. Pandangan Alkitabiah jelas, sebagaimana tercermin di dalam kitab Mazmur, bahwa orang benar memang dapat hidup di dalam kemakmuran. Mazmur menekankan bahwa Tuhan memberkati orang benar dan mereka tidak akan ditinggalkan. Sementara orang jahat mungkin mereka tampaknya makmur, tetapi nasib akhir mereka berbeda. Mazmur pasal 37 ayat 12 dan 13. Contohnya, di sana menggambarkan bagaimana orang jahat mungkin dapat berkomplot melawan orang benar, tetapi Tuhan mengetahui takdir dan akhir mereka. Oleh karena itu, saudara, kitab Mazmur menyajikan pandangan yang seimbang, mengakui kemakmuran yang orang jahat, tetapi juga menjamin bahwa orang benar dapat hidup dalam kemakmuran melalui berkat Tuhan, dan mereka pada akhirnya akan diselamatkan, tetapi orang fasik akan dihukum. Saudara-saudara, pelajaran sekolah Sabat menyebutkan juga tentang iman Alkitabiah. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan iman Alkitabiah? Iman adalah sarana bagi kita untuk mencari dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Iman Alkitabiah adalah iman yang percaya kepada apa yang tidak dilihat oleh mata dan tidak didengar oleh telinga, percaya dan mengharapkan segala sesuatu kepada kuasa dan kedaulatan Tuhan. Iman Alkitabiah adalah iman yang akan memenangkan orang percaya dari penderitaan dan kepahitan yang menindih kehidupannya. Nah, dalam konteks buku Mazmur, Raja Daud saksikan seperti ini. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Itu didapat dalam Mazmur 56 ayatnya yang kelima. Kemudian pertanyaan, bagaimana kita dapat mempertahankan iman kita saat Tuhan menyembunyikan wajah-Nya atau sepertinya Tuhan lambat untuk menolong kita? Saudara-saudara, saat-saat ketika Tuhan menyembunyikan wajah-Nya tidak mengurangi keampuhan doa. Sebaliknya, kesempatan-kesempatan ini menyebabkan para pemazmur atau umat Allah untuk memeriksa diri mereka sendiri, mengingat tindakan penyelamatan Allah di masa lalu, dan mencari Tuhan dengan pengakuan dan permohonan yang rendah hati. Contohnya, Mazmur 77 ayat 10-12 dan Mazmur 89 ayat 46 sampai ayatnya yang ke-52. Iman menjadi kuat saat berhadapan dengan keraguan dan pengaruh yang berlawanan. Pengalaman yang diperoleh dalam pencobaan ini lebih berharga daripada yang paling mahal. Hal itu ditulis oleh Ellen G. White dalam Testimonies for the Church jilid 3 halaman 555. Jadi, hanya dengan iman, doa, dan koreksi diri saat menderita,
Tuhan akan menolong kita. Ya, dan sebagai penutup serta aplikasi dari apa yang kita pelajari dalam diskusi kita, apakah nyanyian Tuhan di negeri asing pada kondisi kita saat ini? Mari kita mencontoh nyanyian dari Daud yang ditulisnya di dalam 1 Tawari pasal 16 ayat 8-12. Saya bacakan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggilah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Jadi Daud di dalam nyanyiannya mengingat kembali perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan, bermazmur baginya, bernyanyi baginya, dan bersyukur bagi Tuhan. Nah, di dalam negeri asing ketika kita berada di dunia ini, maka ada beberapa suggestion atau usulan yang boleh saya kedepankan tentang nyanyian Tuhan di negeri asing. Sebab kita tahu kita tinggal di dunia ini hanyalah sebagai seorang musafir yang hanya lewat saja. Yang pertama, lagu atau himnal This world is not my home, I'm just passing through. Dunia ini bukanlah rumahku, saya hanya lewat. Kita perlu memikirkan bahwa dunia ini hanyalah tempat tinggal sementara. Sementara kita akan berjalan terus menuju surga, tanah Kanaan surgawi yang Dia janjikan. Itulah sebabnya kita perlu bernyanyi. Tuhan, berapa lama lagi kita sorak nanti? Yesus datang, Yesus datang. Itu boleh menghiburkan jiwa kita ketika kita berada di negeri asing di dunia ini. Dan yang ketiga, kalaupun kita mengalami tantangan kesusahan, Dia katakan janganlah takut kesusahan. Lagu Sion edisi lengkap 88, juga Adventist Hymnal 99. God will take care of you. Tuhan akan senantiasa memelihara kehidupan kita. Yang berikutnya kita boleh menyanyikan Pandanglah pada Yesus. Lagu Adventist Hymnal 290, Turn your eyes upon Jesus. Pandang kepada Yesus. Sebab ketika kita memandang kepada Yesus, di sana ada jaminan kemenangan. Dan yang terakhir, perlu kita hiburkan kehidupan kita. Somewhere beyond the blue. Ada negeri di seberang sana yang Tuhan sediakan bagi kita. Maka itu akan menjadi penghiburan bagi kita ketika kita berada di negeri asing di dunia ini. Nah, sekarang bagaimana kita dapat mempertahankan iman kita saat kita berada di negeri asing? Mempertahankan iman di negeri asing tentunya membutuhkan komitmen yang kuat yang datang dari kesadaran dan keinginan diri untuk terus melihat kepada Allah dan bergantung hanya kepadanya. Hananya, Misael dan Asaria, Sadrak, Mesak, Abednego di negeri asing dan sementara berada di bawah ancaman berkata dalam Daniel pasal 3 ayat 17 dan 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Luar biasa kesadaran mereka untuk tetap melihat kepada Tuhan. Testimonies for the Church jilid 5 halaman 578-579 mengatakan, kumpulkanlah semua kekuatanmu untuk memandang ke atas, bukan ke bawah pada kesulitan-kesulitanmu, maka engkau tidak akan pernah pingsan di tengah jalan. Engkau akan melihat Yesus mengulurkan tangannya untuk menolongmu. Yang harus engkau lakukan adalah memberikan tanganmu kepadanya dengan iman yang sederhana dan membiarkan Dia terus menuntunmu. Pandang kepada Yesus ketika berada di negeri asing, pandang kepada Dia, maka dari sanalah kita dapat kekuatan untuk mempertahankan iman kita. Sama seperti yang dikatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Melihat kepada Yesus terus, berfokus kepadanya, iman kita akan dapat kita pertahankan oleh pertolongannya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa supaya kita boleh menyanyi nyanyian pujian di negeri asing dan mempertahankan iman kita kepada Tuhan tetap setia. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, sebab Engkau baik. Tuhan, terima kasih kami boleh belajar daripada-Mu, dari pelajaran Sekolah Sabat. Kiranya Roh Kudus meteraikan apa yang kami pelajari, diskusikan di dalam hati dan pikiran kami. Kuatkan, sanggupkan kami Tuhan dalam segala hal bersyukur, menyanyi pujian bagi-Mu, dan ingatkan kami
bahwa kami hanya sementara tinggal di dunia ini, kami sedang dalam persiapan untuk mewarisi kerajaan sorga. Kiranya Engkau terus menolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sebab kami berserah mengandalkan Engkau, memohon ampun dosa kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Selamat hari Sabat, saudara-saudaraku. Senang kita boleh bersama-sama kembali, dan hari Sabat ini saya berterima kasih karena boleh berada bersama-sama dengan saudara-saudara dalam perbaktian di ruang pelayanan perorangan. Saudara-saudara, saya mau bagikan beberapa kesaksian yang saya ambil dari renungan firman Tuhan yang diambil dari kitab Lukas. Kitab Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-36. Diceritakan tentang orang Samaria yang baik hati. Dalam cerita kitab Lukas pasalnya yang ke-10, Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 36, kita melihat bahwa di sana ada seorang ahli Taurat yang bersama-sama dengan Yesus. Kemudian orang ini hendak mencobai Yesus. Di dalam ayat pertama, ayat 25 dari perikop ini dia katakan, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepada orang ini. Dia katakan, apa yang kau baca, apa yang kau pelajari di dalam hukum Taurat? Kemudian orang ini katakan di dalam ayat 27, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudara, tentu kita semua menginginkan kehidupan yang kekal sama seperti orang Farisi ini. Tetapi kita bukan mencobai Yesus. Kalau begitu pertanyaannya, saudara dan saya, kita mau terlibat dan kita mau untuk hidup kekal. Apa yang harus kita lakukan? Di bagian awal Yesus katakan kepada orang Farisi ini, dia katakan bahwa lakukan apa yang kau baca, lakukan apa yang kau pelajari. Toh kita sudah lakukan. Nah kalau begitu, pertanyaan selanjutnya orang Farisi ini dia bertanya kepada Yesus, kalau begitu sesamaku itu siapa? Pertanyaan sesamaku itu siapa? Atau sesamamu manusia itu siapa? Ketika kita membaca bagian-bagian selanjutnya dari perikop ini, maka kita temukan bahwa Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang seorang yang jatuh ke tangan penyamun. Diceritakan bahwa ada seorang yang melakukan perjalanan dari Yerusalem, hendak melakukan perjalanan ke Yeriko. Di tengah perjalanan orang ini tidak sampai di tempat tujuan, tapi akhirnya dia jatuh di tangan para penyamun. Dia tidak hanya dirampok, melainkan dia dipukul dan dianiaya. Dan orang ini sekarat di perjalanannya. Lalu dikatakan bahwa ada imam yang lewat. Imam ini lewat dan imam ini melihat orang yang sementara dalam keadaan sekarat. Tetapi akhirnya dia menyingkir ke seberang jalan dan terus pergi meninggalkan orang ini. Datang lagi orang kedua, orang Lewi, dikatakan di sini orang Lewi. Dan orang ini juga melihat orang yang sementara sekarat ini. Tetapi dia juga menyingkir ke seberang jalan, lalu dia melanjutkan perjalanannya. Kemudian datang orang yang ketiga. Orang yang ketiga disebutkan adalah orang Samaria. Kenapa orang Samaria? Ternyata kalau kita baca-baca, kita pelajari ke belakang, orang asing di luar orang Yahudi dianggap musuh dan tidak dihargai. Mereka dipandang sebelah mata. Mereka dianggap sebagai orang-orang yang kafir. Dan kalau kita baca di sini, ternyata kita akan menemukan bahwa orang Samaria yang berjalan melewati tempat itu, dikatakan di dalam ayat-ayat selanjutnya, ayat 33, orang Samaria ini melihat orang yang sudah dirampok, orang yang sudah dianiaya, yang sudah dipukul dan dalam keadaan sekarat, dengan penuh belas kasihan. Oleh karena belas kasihan, oleh karena dia sudah tergerak hati, akhirnya dia merawat orang yang dirampok dan dianiaya ini. Kemudian
Orang ini tidak dibiarkan begitu saja. Ia terus dibawa ke tempat penginapan, lalu dirawat di sana. Kemudian keesokan harinya orang Samaria ini hendak pergi meninggalkan orang ini di rumah penginapan. Tetapi dia tidak meninggalkan begitu saja. Dia tinggalkan 2 dinar sebagai bentuk penghargaan kepada pemilik penginapan ini. Dan untuk itu dia berpesan, kalau seandainya 2 dinar ini kurang, saya akan menggantinya kembali seketika saya kembali. Nah, saudara-saudaraku, kita rindu untuk mempunyai hidup yang kekal. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Yesus bilang, baca, apa yang kau baca, perbuat. Kemudian, kalau kita sudah baca dan kita perbuat, pertanyaan tadi, siapakah sesama kita yang harus kita perbuat baik? Di dalam ayat 36 dan ayat 37 menjawab kepada kita. Pertanyaan Yesus, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesamamu manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Ayat 37, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Dengan kata lain, menunjukkan belas kasihan dengan tindakan kasih adalah bentuk persiapan kita untuk juga menikmati kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, kita tidak dapat mengaku mengenal Tuhan. Kita tidak dapat mengaku sebagai murid-murid Yesus. Karena 1 Yohanes 4 katakan, ayat 8 katakan, jikalau kita tidak mengasihi, berarti kita tidak mengenal Allah, karena Allah adalah kasih. Melalui pelayanan perorangan ini, mari kita belajar untuk mengasihi sesama kita. Dan pertanyaannya, siapakah sesama kita? Secara garis besar, sesama kita adalah orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Mari kita terlibat di dalam pekerjaan pelayanan perorangan. Dan saya yakin dan percaya bahwa kita akan bersama-sama di dalam kerajaan sorga untuk kehidupan kekal. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah pengasih Khalik pencipta, Allah penebus yang agung. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Di hari Sabat ini kami bersyukur, kami berterima kasih.
karena Tuhan begitu baik bagi kami. Ada berkat-berkat rohani yang sudah kami nikmati, baik mulai dari acara rumah tangga, diskusi pelajaran sekolah sahabat yang kami ikuti bersama-sama, dan bahkan di dalam motivasi pelayanan perorangan. Bapa yang penuh kasih, biarlah melalui perbaktian ini, hati kami diangkat, jiwa kami lebih dekat kepada Tuhan, dan kami akan hidup sebagai umat-umat Tuhan yang setia sambil menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Memberkati saudara-saudara semua yang sementara mengikuti perbaktian ini, biarlah berkat kasih Tuhan akan menjadi bagian kami semua, dan kami siap mengikuti acara selanjutnya, karena kami bawa doa ini dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat, penebus dosa kami. Amin. Ayat panggilan berbakti kita pada Sabat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-27, ayatnya yang pertama hingga kelima. Kami akan baca secara bergantian dan di ayat yang kelima kami akan baca bersama-sama. Dengan judul Aman dalam Perlindungan Allah. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku, sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Yesus
Mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami. Engkau pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan penebus juru selamat kami, pemelihara hidup kami. Engkau adalah Tuhan atas hari Sabat. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap berkat-Mu yang Kau anugerahkan kepada kami. Untuk kesempatan kami boleh datang bersama merayakan Sabat serta sujud beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Pada kesempatan kali ini, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, mengaku kami manusia berdosa. Tuhan ampunilah kami dari segala pelanggaran dan dosa kami. Sucikan tahirkan kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kepada kami masing-masing diberi hati yang baru dan roh yang baru. Tuhan, pada kesempatan ini, ketika kami akan mendengarkan suara-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu, supaya kami diberi hati yang dapat mengerti maksud-maksud-Mu ya Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan sebentar boleh menguatkan iman pengharapan kasih kami kepada-Mu dan menolong kami untuk tetap setia sampai Maranatha. Diberkati hamba-Mu Pendeta Edward Taliwongso yang akan menyampaikannya. Engkau urapi beliau dengan kuasa Roh Kudus, terangi pikirannya, dan kiranya taruh hikmat-Mu di lidahnya Tuhan, sehingga dia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di sorga, kami mau berdoa untuk sahabat-sahabat kami di mana saja mereka berada. Diberkatilah mereka di dalam segala aspek kehidupan mereka. Anugerahkan kesehatan, kekuatan, anugerahkan keberhasilan, anugerahkan kepada mereka perlindungan, bahkan curahkan berkat. Engkau membuka tingkap-tingkap langit, mengisi lumbung perbendaharaan mereka, supaya tidak ada di antara mereka yang berkekurangan, bahkan berkelimpahanlah mereka di dalam kasih dan rahmat Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa bagi mereka yang sakit, kiranya Tuhan jamah tubuh mereka, berikan kesembuhan, atau yang sedang mengalami pergumulan yang lain dalam hidup mereka. Kami percaya Tuhan mengenal mereka. Tuhan tilik mereka satu persatu dan berikan kemenangan. Jikalau mereka berdoa berseru kepada Tuhan, dengarkanlah seruan mereka dan jawablah doa-doa mereka sesuai dengan kasih dan rahmat-Mu sendiri. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami. Penyembahan kami biarlah berkenan di hadapan-Mu. Sebab kami berdoa, membawa diri kami kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Engkaulah Khalik, aku debu. Jadikan aku sesuka-Mu, aku menunggu di kaki-Mu. Dulu ku berdosa, ku datang, salib Yesus selamatkanku. Inilah rahmat-Nya dan ku tahu firman-Nya tak berubah. Ada nama baru dan mulia bagiku, bagiku, dan malaikat sambut dengan nyanyi. Yang berdosa pulang, ada nama baru dalam surga bagiku, bagiku. Betapa ku rindu tinggal dalam surga selama-lamanya. Kitab suci Allah nyatakan, selamat oleh rahmat Tuhan. Ku telah diampuni, ku jadi suci oleh darah-Nya. Ada nama baru dan mulia bagiku, bagiku. Dan malaikat sambut dengan nyanyi. Yang berdosa pulang, ada nama baru dalam surga bagiku, bagiku. Betapa ku rindu tinggal dalam surga selama-lamanya.
nama baru dan mulia bagiku, dan malaikat sambut dengan nyanyi, yang berdosa pula. Oh, ada nama baru dalam surga bagiku dan bagimu, betapa ku rindu tinggal dalam surga. Ayat tema kita terdapat di dalam Kejadian 6, ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I'll go to share the message of love. I'll go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I'll go to Jesus' help, because I have decided I will go. Ku dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi. Mujizat jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan pergi. Bagi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan. Dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Karena keputusanku kan pergi. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa dan beribadah kembali di dalam program CIC, di mana kita menyembah Allah pada hari yang Dia berkati, yaitu pada hari Sabat. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mempelajari firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak sahabat-sahabat sekalian, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang maha baik, terpujilah Engkau Tuhan oleh karena kasih setia kebaikan-Mu yang kami nikmati sampai saat ini. Saat ini kami mau menggunakan beberapa menit ke depan untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau berbicara kepada kami, dan biarlah kami diberikan hati yang suka mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul pembahasan kita adalah hadiah bagi mereka yang menyenangkan hati Allah. Apakah saudara dan saya memiliki kerinduan untuk menyenangkan hati Allah? Apakah di dalam Alkitab kita memiliki contoh tentang orang-orang yang menyenangkan hati Allah lewat perbuatan hidup mereka? Jawabannya adalah iya. Kita punya banyak sekali contoh di dalam Alkitab tentang orang-orang yang kehidupan mereka, kesalehan mereka, kesetiaan mereka membawa kesenangan bagi hati Allah. Tetapi walaupun ada begitu banyak di antara mereka, mereka punya satu persamaan, yaitu semua mereka memiliki sifat yang taat. Artinya, ketaatan adalah kunci menjadi orang yang disenangi oleh Allah. Dan menurut definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Ketaatan artinya kepatuhan dan kesetiaan atau menurut baik kepada pemerintah maupun juga kepada tuntutan agama. Dan pada kesempatan hari Sabat ini, tokoh yang akan kita pelajari dan bagaimana dia menyenangkan hati Allah adalah seorang yang bernama Nuh. Minimal ada 3 hal tentang Nuh yang sudah dia lakukan sehingga membawa kesenangan bagi hati Allah. Yang pertama, Allah senang oleh karena Nuh menempatkan Allah dan mengasihi Allah di atas segala-galanya. Kejadian 6 ayat 9 mengatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudaraku, Allah senang kalau kita mengasihi Dia di atas segala-galanya. Nuh sepertinya seorang yang terkenal sebagai orang yang saleh, seorang yang setia kepada Tuhan. Di tengah-tengah kejahatan dunia yang merajalela di sekelilingnya, tetapi Nuh adalah seorang yang tetap memelihara kemurnian dirinya. Dia adalah orang yang tetap taat kepada Allah, walaupun lingkungan di sekelilingnya semuanya membawa duka cita. Sehingga Alkitab mengatakan Allah bahkan menyesal telah menciptakan, menjadikan manusia. Tetapi ada satu orang yang menjadi perhatian Allah, dan hanya melihat kehidupan Nuh, Allah disenangkan. Dan orang itu adalah Nuh di tengah-tengah orang sezamannya. Saudaraku, mengapa Nuh taat, setia, menurut dan menyenangkan hati Allah? Apa yang menjadi dorongan terbesarnya? Jawabannya adalah kasih. Kasih itu membuat penurutan menjadi mudah. Adalah hal yang menyenangkan untuk melakukan apa yang diinginkan oleh seseorang yang Anda cintai. Anda rela melakukan apa saja demi seseorang yang Anda cintai. Seorang penulis Kristen di dalam buku Evangelism halaman 57 mengatakan, sementara tuntutan-tuntutan hukum Allah harus dinyatakan kepada dunia, janganlah kita lupakan bahwa kasih, yaitu kasih Kristus, adalah satu-satunya kuasa yang dapat melembutkan hati dan menuntun kepada penurutan. Jadi saudaraku, kasih kita kepada Allah adalah tenaga pendorong yang sangat besar supaya kita dapat menuruti Dia apapun resikonya. Bahkan ketika orang-orang yang ada di sekeliling kita tidak lagi menurut Tuhan, tetapi oleh karena kasih kita kepadanya, ini menjadi sebuah kuasa yang melembutkan hati kita untuk menuntun kita kepada penurutan. Jadi yang pertama, Allah senang kalau saudara dan saya mengasihi Dia di atas segala-galanya. Dan kasih itu menjadi tenaga pendorong bagi kita untuk menuruti perintah-perintahnya. Poin yang kedua yang membuat Allah senang melihat kehidupan Nabi Nuh adalah oleh karena Nuh percaya kepada-Nya, bukan setengah, bukan separuh, tetapi mempercayai Allah sepenuhnya. Kita boleh baca ini di dalam Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-7. Bagaimana penulis Ibrani memberikan kesaksian tentang Nuh, dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Saudaraku, Nuh dengan taat, walaupun hujan belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi dia percaya kepada Allah sepenuhnya. Mungkin sebelumnya belum pernah dibangun yang namanya perahu atau bahtera, tetapi dia menuruti sesuai dengan kehendak Allah. Dan petunjuk Allah ini kalau saudara baca ceritanya sangatlah spesifik. Apa yang menjadi bahan kayu, apa yang menjadi tinggi, panjang, lebar, semuanya ditentukan oleh Allah. Dan sungguh luar biasa, Nuh tidak mempertanyakan mengapa ukurannya harus seperti ini, mengapa desainnya harus seperti ini, mengapa kayu gofir dan bukan kayu yang lain. Dia tunduk dan percaya sepenuhnya
apa yang diatur oleh Allah, dia menuruti apa yang Tuhan perintahkan. Saudaraku, seringkali mengapa kita tidak menurut? Oleh karena kita tidak percaya bahwa apa yang Tuhan atur itu adalah baik. Dan Oswald Chambers, seorang penulis Kristen, pernah mengatakan bahwa akar segala dosa adalah kecurigaan bahwa apa yang diminta Allah itu tidak baik. Oleh karena seringkali kita pikir bahwa mengapa Tuhan meminta saya melakukan ini atau melakukan itu? Apakah ini akan membawa kebaikan bagi saya? Apakah kalau mengikut perintah Tuhan ini akan membawa kebahagiaan bagi saya? Kita tidak percaya bahwa apa yang Tuhan atur itu dalam hidup kita adalah yang terbaik. Saudaraku, mempercayai Allah sepenuhnya berarti memiliki iman bahwa Dia tahu apa yang terbaik bagi kehidupan Anda. Itu artinya mempercayai Allah. Dia tidak mungkin membawa saya kepada jalan kecelakaan. Oleh karena rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Benar, ketika mengikuti Tuhan, jalannya tidak selalu mudah. Kita akan mengikuti jalan yang berat. Tetapi jalan itu sudah pasti menuju kepada keselamatan dan kesejahteraan. Saudaraku, dalam buku Patriarchs and Prophets halaman 493 di sana dikatakan, Allah akan membuat perkara-perkara besar bagi barang siapa yang mempercayainya. Alasan mengapa orang-orang yang mengaku umatnya tidak memiliki kekuatan yang lebih besar adalah mereka terlalu mempercayai hikmatnya sendiri, sehingga tidak memberikan Allah kesempatan untuk menyatakan kuasanya demi mereka. Seringkali, oleh karena kita bersandar kepada hikmat, kepada pengalaman, kepada pengetahuan kita, sehingga tidak terjadi mujizat di dalam kehidupan kita. Kita tidak cukup memberikan kesempatan bagi Allah untuk menyatakan kuasanya, kemuliaannya, mujizatnya di dalam hidup kita. Karena kita tidak membiarkan Dia yang bekerja. Karena kita tidak membiarkan rencananya yang terlaksana. Tetapi yang kita inginkan adalah kemauan saya, rancangan saya. Mari kita percaya kepada Allah sepenuhnya. Percaya bahwa apa yang Dia minta itu pasti membawa kepada kebahagiaan. Jadi poin yang nomor 2, Allah senang kalau kita mempercayai Dia sepenuhnya. Poin yang ketiga, mengapa Nuh ini adalah seorang yang sangat membawa kesenangan bagi Allah. Adalah oleh karena Nuh membuktikan rasa cinta dan percayanya itu melalui tindakan. Bukan hanya ucapan, tetapi dia membuktikan kecintaan dan kepercayaannya melalui tindakan. Kita bisa baca di dalam Kejadian 6 ayatnya yang ke-22 mengatakan, Kejadian 6 ayat 22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Saudaraku, saya mau garis bawahi kata tepat. Nuh melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Allah. Tidak kurang atau tidak ditambahkan, tetapi dia melakukan persis tepat seperti apa yang diperintahkan oleh Allah. Oleh karena dia mengasihi, oleh karena dia percaya kepada Allah dengan sesungguhnya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bagi manusia sezamannya perintah ini mustahil. Bagaimana caranya membangun bahtera? Apakah betul dari langit akan turun hujan? Bagaimana caranya akan membimbing binatang-binatang ini untuk masuk ke dalam bahtera? Bagaimana melakukan semuanya ini? Nuh bisa saja merasionalisasikan tentang peristiwa ini dan mencoba mencari tahu cara yang lebih masuk akal, lebih berterima, sehingga mungkin lebih banyak orang akan lebih menerima pekabaran amaran ini. Tetapi dia menyampaikan pekabaran dari Allah apa adanya, karena dia tidak berusaha untuk menyenangkan hati para pendengarnya, tetapi dia menyampaikan pekabaran penghakiman ini apa adanya. Saudaraku, Bridges dalam buku The Pursuit of Holiness halaman 23 mengatakan bahwa bukanlah seberapa
penting perintah itu atau seberapa masuk akal, melainkan kebesaran dari sang pemberi hukum yang harus menjadi standar penurutan. Dengan kata lain, mengapa kita menurut? Bukan oleh karena apa yang Tuhan perintahkan itu masuk akal. Bukan oleh karena apa yang Tuhan perintahkan itu menyenangkan hati banyak orang. Tidak. Tetapi standar penurutan kita adalah siapa yang memberikan perintah. Walaupun perintah itu tidak masuk akal. Walaupun perintah itu akan membawa kekecewaan bagi banyak orang. Tetapi oleh karena Allah yang memerintahkannya, maka kita harus menurutinya. Thomas Kempis mengatakan, penurutan yang segera adalah satu-satunya jenis penurutan yang sejati. Menunda menurut berarti tidak menurut. Dan barang siapa yang berusaha menarik diri dari penurutan, berarti menarik diri dari kasih karunia. Saudaraku, penurutan yang sejati adalah penurutan yang segera. Menunda berarti tidak menurut. Dan tidak menurut berarti menarik diri dari kasih karunia, berarti memisahkan diri dari keselamatan yang sudah dikaruniakan Allah. Kembali lagi dalam buku Patriarchs and Prophets halaman 290. Seorang penulis Kristen Ellen White mengatakan, mereka yang menunda penurutan hingga setiap bayang ketidakpastian menghilang dan tidak lagi terdapat resiko kegagalan atau kekalahan, tidak akan pernah menurut sama sekali. Mereka yang nanti menunggu ketika tidak ada lagi resiko ketika mau menurut Tuhan. Mereka yang menunggu waktu yang baik baru mau menurut Tuhan. Pada akhirnya mereka tidak akan pernah menurut sama sekali. Kita menurut Tuhan oleh karena siapa yang memberi perintah. Oleh karena Allah sendiri yang membawa perintah itu. Saudaraku, banyak komentator Alkitab yang mengatakan tentang sejarah perjalanan bangsa Israel. Ketika di sebelah kiri dan kanan mereka tebing yang tinggi. Di belakang mereka tentara Mesir mengejar mereka. Di hadapan mereka ada hamparan laut yang luas. Dan satu-satunya pengharapan mereka adalah kepada Yahweh, kepada Allah di sorga. Dan ketika orang-orang ini mulai mengambil langkah menuju ke pantai, tepi pantai dan ke lautan. Ketika air sudah tiba di bagian lutut, bisa saja belum terjadi apa-apa. Ketika air sudah sampai di bagian pinggang juga belum terjadi apa-apa. Di bagian dada, kepala, leher, ketika air itu hampir menutupi seluruh kepala, barulah Tuhan melihat bukti kepercayaan dan iman mereka. Dan saat itu juga laut itu dibelah dan mereka melewati tanah yang kering, melepaskan diri dari kejaran tentara-tentara Firaun. Saudaraku, Tuhan seringkali akan menyatakan mujizatnya setelah dia melihat bukti cinta, kepercayaan, dan penurutan kita. Apakah kita percaya dengan sungguh-sungguh kepada perintah-perintahnya. Ketaatan seperti inilah yang membawa kesenangan bagi hati Allah. Saudara tahu bahwa kuda-kuda Arabia adalah kuda-kuda yang terbaik. Kuda-kuda yang sangat kuat dan bertahan walaupun melewati medan yang sangat sulit, yaitu padang pasir. Tapi saudaraku, kuda-kuda Arabia ini melewati pelatihan yang sangat serius dan pelatihan yang berat. Mereka seringkali tidak diberi minum selama beberapa hari. Lalu kemudian para pemiliknya akan melepaskan mereka untuk lari menuju ke tempat di mana mereka bisa minum setelah beberapa hari mereka tidak diberi minum. Pada waktu mulut kuda ini sudah mendekati tempat di mana mereka akan minum air, tiba-tiba dibunyikan bel. Dan bel itu tandanya bahwa mereka harus segera berhenti dan kembali kepada tuannya. Dan benar, itulah cara mereka melatihnya. Ketika mereka sudah sangat haus dan sudah tiba kepada tempat mereka mau minum, tuannya membunyikan bel ini tanda bahwa mereka harus berdiri tegak dan kembali kepada tuannya. Saudara-saudaraku, mungkin kita melihat bahwa pelatihan ini begitu kejam. Tetapi disinilah dilatih tentang ketaatan seorang kuda atau satu kuda Arabia. Tentang bagaimana mereka itu setia walaupun di saat-saat yang sulit. Mungkin kelihatannya kejam, tetapi ketika Anda menghadapi medan yang berat sekali,
di padang pasir, maka kesetiaan dari kuda ini akan dapat menyelamatkan nyawa Anda. Saudara-saudaraku, Oswald Chambers dalam buku Our Daily Bread 4 Maret tahun 1993 mengatakan, satu langkah untuk menurut adalah lebih baik daripada menghabiskan waktu bertahun-tahun hanya untuk mempelajarinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah disenangkan kalau kita taat kepadanya. Dan pada kesempatan ini, kita sudah mempelajari kehidupan tentang seseorang yang bernama Nuh. Bagaimana dia mengasihi Allah lebih daripada apapun. Bagaimana dia percaya sepenuhnya kepada Allah. Dan bagaimana dia membuktikan cinta dan kepercayaannya melalui tindakan dan bukan hanya teori. Nuh, oleh karena dia percaya, dia diselamatkan. Dia bersama dengan keluarganya diselamatkan. Itulah hadiah bagi mereka yang menyenangkan hati Allah. Bagaimana dengan kita yang hidup di zaman sekarang ini? Bukankah Yesus berkata bahwa dekat sebelum kedatangannya, keadaan manusia sama seperti keadaan pada waktu zaman Nabi Nuh? Berapakah di antara kita yang mau setia mengasihi Allah? Ketika Allah memandang ke dunia ini, ketika Yesus datang, berapakah di antara kita yang didapati sebagai orang-orang yang membawa kesenangan bagi hati Allah? Dan saudara-saudaraku, hanya mereka yang menyenangkan hati Allah yang akan diselamatkan. Apakah saudara dan saya termasuk orang-orang seperti ini? Mengasihi Allah di atas segala-galanya, percaya kepada Allah sepenuhnya, dan membuktikan cinta kita, kesetiaan kita melalui tindakan, bukan hanya ucapan. Ketaatan adalah hal yang sangat penting. Penting bagi kebahagiaan kita di atas dunia ini, tetapi yang jauh lebih penting, ini juga adalah tentang hadiah keselamatan, hidup yang kekal, yang Allah akan berikan hanya kepada mereka yang menyenangkan hati Allah. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian, adalah doa dan harapan saya. Amin. Selamatlah dirindu, damai iman teguh, dan berdoa sungguh untuknya. Tapi perhentian tiada didapatkan kalau tanpa korban di mezbah. Apa engkau telah serahkan di mezbah Tuhan, hasrat hatimu semuanya. Engkau boleh dapat perhentian dan rahmat kalau engkau berserah padanya. Maukah engkau jalan dalam terang Tuhan dan beroleh damai dan iman. Turut kehendaknya, bebas dari susah, tapi harus berserah di mezbah. Apa engkau telah serahkan di mezbah Tuhan, hasrat hatimu semuanya. Engkau boleh dapat perhatian dan rahmat kalau engkau berserah padanya. Kasih tak terduga diberi dari surga, agar hatimu pun senanglah. Persatuan indah kita
Mari kita berdoa. Kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, oleh karena kami boleh beribadah. Kami mengucap syukur untuk berkat ibadah yang sudah kami terima. Biarlah ibadah kami ini menjadi bau harum di hadapan Tuhan, Allah disenangkan, dan Engkau membalaskan sebagai berkat bagi kami semua yang sudah beribadah. Berkati firman yang sudah kami dengarkan. Kiranya kami ini didapati sebagai orang-orang yang menyenangkan hati Allah. Sehingga ketika Yesus datang, semua kami didapati setia, dibawa ke dalam kerajaan sorga. Terpujilah nama-Mu untuk ibadah yang sudah kami ikuti. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, seluruh rangkaian ibadah Sabat hari ini telah selesai. Terima kasih untuk seluruh umat Tuhan yang telah beribadah bersama dengan kami. Kiranya berkat dari Tuhan menjadi bahagian kita semua. Saya, Pendeta Calvin Lumowa bersama dengan kru yang bertugas, pamit undur diri. Kita akan berjumpa minggu depan dalam program yang sama, Convergence in Christ, hanya di Cornelius Media, Bridge to the Truth. Things go